Zona perlu menutup, kemana kau zona 3 mental dan ternyata menuju ke arah Impala, di mana dari GD dan juga BTR sangat nyaman dan Impala totally kosong, nggak ada yang isi sama sekali. Gua nggak kaget kalau tim-tim seperti RC akan muter dan ngisi bagian high ground Impalanya. Ya, ini bakal ada momen-momen pengikisan masalah juga menurut gue dengan circle yang menuju ke arah Impala. Dan harusnya tadi jadi kalau misalkan mereka nggak pergi terlalu jauh dari Impala, mereka bisa menguasai daerah ini lebih bagus lagi. Tapi mereka sudah mulai berpindah tempat, bahkan dari GD mereka sudah kehilangan 2 anggota mereka. Dan STE terpantau oleh Nigma, belum ada tapping fire yang dibelikan oleh seorang Hamodi kali ini. Masih menahan, sabar, dan belum ada tembakan dari seorang Hamodi. Ini Hamodi apa? Hamdi. Oh, Hamdi. Kenapa gue bilangnya Hamodi? Hamdi, bukan Hamodi. Dan kita bakal lihat juga tampak dari seorang Pops 007 tertangkap kali ini dan terknock out. Sedangkan dari tim BCS, Skylar, Justice, Tomato, dan Zasi bakal terus melakukan spray down dan lengket banget aimnya. JSper langsung harus melakukan proning di balik kendaraan, tapi ada juga backup dari anggota MSC lainnya. Dari MS Chonburi tidak membiarkan Zasi menumbangkan Jasper begitu saja. Betul, Zasi butuh proses untuk melakukan healing, sementara Pop sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini MS Chonburi masih memberikan tekanannya menuju ke arah BCS. Dan BCS bahkan mendapatkan 1 dan Jasper ditumbangkan dengan tidak terlalu sulit. Free angle dari Razusi dan berhasil kembali mendapatkan 1 pemain dari tim MS Chonburi. Sebuah kerugian tentunya untuk MS Chonburi karena mereka sudah kehilangan 2 anggota mereka. Iya, dari MSC megang high ground advantage tapi kehilangan 2 member mereka. Berpindah kali ini ke arah BCS yang terus melakukan fight ke tim-tim sekitar. Menggunakan high ground advantage untuk coba mencari info juga ke sekitar mereka. BCS sudah masuk ke pinggiran zona. Ya, ini BCS berarti ngontrol 2 tim ya. Dan tadi kalau nggak salah 1 pemain dari Dead Ice berhasil diamankan oleh Bigetron. Bigetron sudah mendapatkan poin pertama mereka dan kali ini BCS bakal langsung tabrak ada Justice yang sudah membuka jalan untuk BCS. Mereka sedikit demi sedikit berkat menuju ke arah compound milik Dead Ice, di mana Dead Ice sudah kehilangan 1 anggota mereka. Zusi semakin mendekat kali ini, follow up dari 2 pemain lainnya juga sudah mulai datang. Dan For Evils di arah lain mereka bertemu dengan STE, headshot tadi namun belum dipulangkan menuju ke arah lobby. Lihat Justice flow rapi banget, dia langsung touchdown ke bagian gudang Hejo untuk memberikan pressnya ke bagian depan, tapi ternyata berpindah sedikit menuju ke arah STE yang sedang berperang kali ini. For Evils mengamankan bagian lower groundnya cukup dekat dengan pemain dari Nova. Happy birthday, kali ini bakal ada close combat dan AP masih menjaga jarak di bagian sebuah lower ground yang masih belum terlalu komit untuk melakukan fight, tapi ada backup dari bagian belakang. Agak sedikit dia maju ke depan dan backup dari Nova. Order berhasil menjatuhkan seorang AP, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Iya, tapi dari AP dan juga Apple nggak bisa kemana-mana. Apple bahkan terkena granat. Kali ini hanya bisa bertahan di bagian lower ground. STE Stalwart mendapatkan kali ini dari seorang Apple. Langsung ditumbangkan dan bisa disecure poin mereka. Sedangkan dari tim Nigma mulai terpantau juga ada di pinggiran circle. Harus tabrak ke arah tim DRS yang menjaga pinggiran-pinggiran circle-nya. Betul. Zona ketiga menutup. Zona keempat, zona yang kemarin menjadi zona paling krusial. Yang menentukan juga prestasi ke sampai ke late game. Ya, ini kayaknya bakal ada pengikisan massal dengan kondisi zona yang kembali lagi menuju ke bagian kanan, di mana bagian barat dan selatan sudah cukup ramai kali ini dari arah tim DRS. Nima sedikit melakukan pengitipan ke bagian atas, tapi granat dari seorang Lord masih ada di bagian tangan dan dilemparkan begitu saja. Nima tidak jadi memberikan sebuah tembakan komit ke arah Lord, tapi Lord kembali lagi berhasil diamankan oleh pemain-pemain DRS yang lainnya. 2 ter-take down, bahkan ternyata Nima yang menjadi eksekutor untuk seorang Lord. Kembali pecah fight yang ada di pinggiran Blue Zone untuk Blue Zone yang keempat. Wow, pecah banget. Ini zone keempat biasa adalah zone di mana semua tim akan menaikkan tempo mereka kalau mau ke tengah dan juga mempersiapkan diri mereka untuk berperang. Andaikan mereka ada di pinggiran circle, DRS berjarak 400 meter ke arah zona, tapi lihat mereka belum ada rencana mau melepaskan tim Nigma. Apalagi di kesempatan juga bagi mereka memaksimalkan poin. Dan di lain sisi kita bakal lihat dari tim DE bakal masuk ke dalam perangkap dari tim TJB. TJB menemukan 2 poin yang bisa dikatakan cukup free dari lawannya. Salah jalan gua rasa tadi pergerakan yang dibangun oleh TJB, dan ternyata bukan TJB, oleh tim Dead Ice tadi menjadi santapan lezat tentunya. Dan kali ini Bigetron mendapatkan lawan baru lagi. Ada BCS yang menuju ke bagian mereka, sementara Ryzen bakal ditugaskan untuk menjaga angle bagian atasnya, bertemu dengan seorang Tomato. Close combat kali ini Ryzen dan berhasil mendapatkan 1. Ryzen super manggisnya berhasil mendapatkan poin berikutnya untuk tim Red Alliance. Kali ini bahkan Ryzen langsung merespon dengan sangat cepat, melemparkan beberapa smoke menuju ke arah dia untuk menutup angle dari pemain-pemain BCS yang lainnya. Tapi lihat dari posisi lain, cukup banyak tim sudah mulai bertemu juga. DRS, Mafia Ninja lagi berperan dengan tim Nova, malah tertangkap juga oleh seorang Manhan dari TJB. Nima dan kawan-kawan harus bertahan di bagian low ground, dan King tahu bahwa ini udah limitnya, nggak bisa terlalu lama fight lagi. Dan tampaknya tim kedua masuk dalam perangkap tim TJB, di mana MSC TG13 terkunci di bagian area Impala juga. TJB lihat, mereka pintar banget melakukan setup. Mereka tahu Impala pasti ditabrak
mereka menyebar dalam upaya untuk menjebak tim-tim lain masuk dalam perangkap mereka. Ya betul, dan biasanya kalau tim-tim awam ya mungkin mereka setupnya di bagian tengah kota dari impalanya, tapi mereka benar-benar jaga entry dari impalanya dan berhasil kembali dari seorang lone mendapatkan satu pemain dari MS Konburi. Ini poin akan semakin bertambah untuk tim TJB tentunya. Ya, TJB melepaskan rumah-rumah yang single room. Ya, Dimana mereka tinggal lempar bom, pasti kena orangnya. betul. Itu yang mereka incer gitu. Mereka lepasin udah nggak apa-apa. Lu mau isi tuh rumah-rumah yang tinggal yang cuma sekamar doang. Dan itu menurut gue perangkap yang luar biasa sih. Dua tim ngejebak, MSC bahkan tinggal menyisakan seorang Ponzai kali ini. Tapi dari BTR itu bakal kembali melihat fight mereka. Dari tim BCS tinggal menyisakan dua member yang terjepit di balik satu kendaraan. BTR pelan-pelan lagi cari informasi. Tapi lain sisi GD berperang dengan tim Envy dan bahkan para boy dipulangkan ke arah lobby. GD kali ini bermain dengan cukup galak. Betul. BTR GD sama-sama tinggal bertiga, tapi galaknya nggak ada obat. Mereka lebih percaya diri nggak sih? Gue ngeliat kayaknya GD di PMGC lebih percaya diri dengan apa yang mereka mainkan di babak Southeast Asia Ya, kemarin. ketimbang saya, Ya, ini GD menurut setuju gua banget. jauh lebih pede. Tapi kita bakal lihat juga dari tim GD kali ini memulangkan Ditabrak, Jimmy cuy. juga gak pakai Dua. ragu, gak pakai lama-lama. Dua player dipulangkan dan Star low tapi masih aman. Betul, GD masih mendapatkan sebuah lower ground yang begitu bagus, tapi ternyata angle mereka terspot oleh pemain-pemain dari TJB. Bahkan kali ini Satar masih diberikan tapping fire through the smoke dari seorang Sir, tapi masih belum bisa mendapatkan knockdown-nya. Masih bermain dengan tempo yang agak sedikit meninggi, belum benar-benar tinggi. Kali ini kita bakal melihat update circle berikutnya, karena Blue Zone sudah mulai menghimpit circle yang sekarang dan ternyata zonanya semakin menuju ke arah Impala. TJB ada di tengah-tengah circle. Yap, ini dari GD enak sih. Mereka tinggal melipir dikit lagi masuk ke arah zona, tapi BTR harus bermain tempo lambat atau harus melakukan sweeping ke pinggir-pinggir zona dia. BTR dalam posisi cukup dilema, tapi mereka masih punya space untuk gerak ke arah kanan kalau mereka pengen rotasi dan tempelin ke arah Impala. Tapi lagi-lagi, kalau mereka nggak sadar dengan jebakan yang dipasang oleh tim TJB, mereka bakal masuk juga. Kayaknya ke bakal arah- banyak deh yang kena sama jebakannya TJB. Tadi kalau nggak salah udah ada dua tim, Dua dan tim. hampir 3 tim. Hampir Kalau 3. tadi fight mereka nggak terlalu kenceng sama MSC ya, kayak agak sedikit ngerenggang, mungkin bakal ada tim lain lagi yang datang ke arah tim TJB ini. Tapi fight yang agak sedikit intens tadi tentunya bakal memberikan sebuah peringatan ke arah tim-tim lain yang berusaha menabrak ke arah kompon milik TJB. Malah kalau kita lihat dari arah bagian jalanan kali ini, jadi anak jalanan ternyata Luxi, Ryzen, dan Yuhai akan menghadapi 4 pemain dari Face Clan yang sudah berada di bagian seberang. Korpai sedikit membuka jalan masuk ke dalam zona dan TJB semakin tangguh di setup mereka di Impala. Oke, tapi kita bakal lihat juga tampakan dari Dapat satu STE order. Action. Tertangkap oleh order last player standing dari tim Nova dan bakal langsung di-secure poinnya. BCS masih berperan juga dengan tim BTR. Terkena covering fire membuat Skylar cukup low dan harus berhati-hati dari seorang Yuhai Boy tertangkap. Ryzen seorang diri bakal bertahan di bagian area dari Blue Zone. BTR terkunci habis oleh BCS yang tahu bahwa mereka juga nggak semaju. Ya betul, ini keputusan yang bagus banget menurut gue dari seorang Skylar. Daripada dua-duanya tryhard maju, malah dua-duanya dipulangkan ke arah lobby. Dan mereka mengirimkan satu pemain mereka di bagian belakang, tapi ternyata dari Booms dia punya angle ke arah depan, dan Luxi ternyata sudah dipulangkan ke arah lobby. ST33Z kali ini berhasil mendapatkan Nimanya dan Tony K membackup seorang Mr. 5 dan cukup dekat jarak Face Clan bersama dengan GD. Wah, tapi dari Face kehilangan satu member mereka membuat tim GD punya chance Ini untuk susah. nge-push, tapi GD nggak. Dia bakal nahan, bakal coba untuk menjaga areanya saja sementara waktu ini. Tapi dari Face bakal tapping terus, tapi Headshot. granat kembali Wow. jatuh. Face dipulangkan ke arah lobby oleh TJB dan juga oleh GD dan juga Infinity. Kerjasama, kolaborasi. Kolaborasi 3 tim untuk memulangkan satu tim ke arah lobby. Itu elemennya dibagi-bagi tuh. Iya, bagi poin. GD dapat 1 deh tadi kalau nggak salah. Tapi dari GD sudah mengantongi 5 elimination. Even kalau mereka tumbang sekarang, 6 poin itu stabil. Yang kita bilang, 6 poin satu ronde itu udah cukup membawa Betul. kita ke arah Super Weekend. Yes, itu yang harus dibutuhkan oleh tim-tim yang ingin menuju ke bagian Super Weekend. Dan what Wow. a Nuzi! 2 peluru atau 3 peluru tadi dengan tapping fire-nya berhasil mendapatkan 1 knockdown-nya, dan Ryzen dipulangkan ke arah lobby. Poin masuk ke arah GD Booms menjadi eksekutor untuk Ryzen. Ya, seperti kita bilang pas, andaikan ada perang di awal-awal Hah? dan tim Indo yang tumbang, kita ambil positifnya. Paling nggak Betul. tim Indo ada dapat poin banyak. Ya paling enggak tim Indo di elimnya sama tim Indo juga. Iya, paling nggak ya. Jadi- Meskipun kita nggak pengen lihat juga Ya sebenarnya. betul. Setidaknya secara nggak langsung sedikit menguntungkan lah. Satu pihak. Nggak terlalu sakit hati lah kita ngelihat Iya. kayak tim Indo bagi poin sama tim Indo. Daripada tusen sama tim lain. Betul sekali. Tapi ya, tentu BTR harus kembali step up. Kita juga harus mendukung dari tim BTR juga tim GD masuki 4 game selanjutnya. Masih ada 4 game, masih ada waktu untuk mengejar poin juga. Yap, masih banyak kesempatan yang bisa dimanfaatkan tentunya. Sementara kali ini GD berusaha untuk membersihkan area pinggir mereka dulu sebelum mereka masuk ke dalam zona. Mereka sebenarnya tinggal dikit lagi sih masuk ke dalam zona. Tapi di depan mereka ada 2 tim berbeda. Tapi kalau gue jadi mereka, kayak gue tabrak pemburu deh. Ya,
Gue bakal cari informasi. Nggak bisa. Lu harus ngebersihin kirinya lagi dulu. Entah lu bersihin Infinity-nya atau lu bersihin yang area mananya dulu. Karena kalau nggak kayak gini, ini bakal YOLO banget buat GD-nya. Dan Cuma, GD... kalau gini kan dia punya informasi, Infinity udah maju ke kota. Oke. Kita bisa ngisi tempat Infinity. kiri-kiri siapa sih, di bait. Ini di bait. Infinity maju, dikira kosong. Makanya Iya. majuin nih GD sekarang. Betul, GD bakal langsung tabrak. Tapi mobil sudah mulai berasap kali ini. Dan harus turun dari arah mobilnya. Dua pick mungkin bakal menuju ke arah sebelah kanan. Front shoot dari seorang Booms. Masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Tapi Mela berhasil diamankan. Dan dua di take down begitu saja. Satar cari poin. Dapat satu, nice. Tinggal satu lagi di sebelah kanan. Mela mungkin yang bakal dipulangkan ke arah lobby. Dan berhasil. Ini bisa bergerak. Tapi YOLO banget. Mobil sudah terbakar. Dan area mereka juga agak sedikit terbuka. Masih ada satu pemain STE yang bisa memberikan tekanan yang menuju ke arah Satar. Harus melakukan healing secepat-cepatnya. Momentum mereka sudah tidak banyak lagi. Iya, tapi lihat dari tim GD harus menahan menghadapi seorang Skry yang punya cover dan GD nggak punya Iya. cover. Belum masih bilang ke arah lobby, dua player masih bertahan. Tapi Skry hampir tertumbangkan juga oleh TJB yang kali ini secara nggak langsung lagi membantu tim GD. Ya, mau nggak mau ini harus di-retake tempat dari seorang Skry. Di balik sebuah, apa itu, shake kah? Atau di balik sebuah, apalah itu namanya, gue nggak tahu, shake lah. Kita anggapnya shake lah. Dan ternyata Satar diamankan oleh seorang Skry. Masih ada seorang Nichil yang bakal close combat kali ini mengganti dengan second weaponnya. Namun ternyata tinggal 8 peluru di arah Scar L-nya. Apakah bisa mendapatkan sebuah knockdown kali ini? Oh, pelurunya habis Ternyata juga. Pelurunya habis juga. 8 peluru tidak cukup untuk memulangkan Skry ke arah lobby. Nice try Nice untuk try. dua tim Indonesia. Nice try untuk BTR dan juga GD pada game pertama kali ini. Bisa terlihat semua tim kesulitan masuk ke zona ke arah Impala. Yang mentalnya tuh galak lagi pas. Aduh. Ini circle-nya bener-bener ngebuat semua tim kerepotan ya. Masalahnya itu dari TJB dia ngejaga entry-nya banget, Flo. Dan yang gue bilang, mereka ngejebak beberapa tim. Dan sekarang semua tim yang masuk itu dalam kondisi yang tidak terlalu sehat. Malah gue gak ngeliat kayak RC dari tadi perang loh. RC tuh kayak Diem aja. dia lewat jalur belakang, udah diem. Yang gue bilang kan, mereka bisa masuk ke arah Impala, mereka ambil high ground-nya bener. Ambil belakangnya Impala, diem aja udah. Yap. Ya sebisa mungkin jangan kasih informasi kepada lawan bahwa ada mereka. Betul. Siapa tahu bisa ke HBD. Dan menurut gue apa yang dilakukan oleh tadi GD itu sebenarnya bagus banget. Cuma sayang banget mereka ke bait sama Infinity. Ya. Mungkin dia kira Infinity semua udah lewat, ditinggalin. Tapi ternyata Dua orang nahan. Dua orang nahan. Itu dua orang pas, emang udah siap tumbang. Dia nggak bawa kendaraan loh. bener. Dan itu kayaknya yang mau udah ditugasin buat jaga di angle bagian belakang gitu. Dimana biasanya meninggalkan satu orang di belakang, tapi kali ini Infinity meninggalkan dua orang di belakang. Iya, dan ya mereka dapetin satu, bikin GD juga sekaligus gagal masuk ke arah zona. Yap. Menurut gue itu gameplay yang udah pintar banget sih. Tidak terlihat ibaratnya istimewa, tapi hal simple yang cukup membuat tim lain kerepotan. Sekarang dan- STE juga dalam kondisi yang cukup berbahaya, tinggal 2 first aid kit, tapi gue rasa dari seorang Skry bakal bertahan hidup selama mungkin. Coba bertahan dan maksimalkan timing hidup kali ini. Ya tapi hal positif ya yang gua rasa ada di arah GD sekarang. Tadi mereka coba loh buat ngedapetin poin tambahan sebelum mereka dipulangkan ke arah lobby. Gue yakin mereka sadar gitu. Mereka udah susah banget buat masuk ke dalam zona. Mau nggak mau mereka ngumpulin poin elimination yang ada di sekitar mereka. Dan mereka ngincar adalah 2 pemain dari Infinity. Betul, dan mereka menang gitu meskipun kehilangan satu member. Ya, betul. Yang sayang cuma satu pas, kendaraannya meledak ataupun berasap tadi. Nah, itu. Itu kalau kendaraannya sehat atau misalnya Infinity tadi ninggalin bagi di belakang, itu dari tim GD bisa maju lagi. Tapi walaupun beresiko ya, karena TJB bisa nembak mereka, terus dari 2 pemain Infinity yang udah masuk Bisa duluan backup. juga bisa nge-backup juga, bukan nge-backup, bisa nembakin ke arah GD-nya juga. Ya, tapi ya menurut gua yang sudah terjadi. Ya. Menurut gua GD juga bermain dengan luar biasa. Betul. Mereka sudah maksimalkan posisi mereka dan poin mereka di atas 6. Yang berarti mereka bermain di atasnya standar. Betul? Poin mereka cukup bagus untuk di game yang pertama. Ini BTR nih yang harus kita gembleng juga nih. Let's go BTR! Dan juga GD, game kedua lebih bagus lagi hasilnya. Amin. Amin. Ini tinggal 5 tim yang tersisa untuk circle kayak gini. Masuk ke area perkotaan, ini temponya bakal lambat. Ya, tapi baik lagi zona-zona kota gini tricky banget karena kita nggak bisa melihat musuh kita secara utuh, apalagi dengan TPP. Tim yang tinggal nunggu aja sangat diuntungkan ketimbang dengan tim-tim yang harus masuk ke arah step rumahnya. Betul, dan sudah mulai bergerak. Ternyata Ponsai last man standing dari MS Konburi cukup dekat dengan pemain dari Infinity Nuzi. Kelihatan ternyata dan Ponsai ditembak di daerah sebelah kanan dan dia cukup dekat, namun nggak bisa memberikan arah counter ke bagian dalam. Terlalu banyak bebatuan kah atau tembok-tembok yang bisa menghalangi tembakan dari Ponsai ke arah dalam dari Infinity. Iya, tapi lihat dari STS sudah menyebar juga. Tapi paling enak RC dari pas. Dia nggak join the fight, dia nggak kasih informasi terlalu banyak. Musuh pun kayak nggak terlalu tahu bahwa ada RC yang sudah mulai melakukan proning di atap-atap rumah. Divine dapatkan seorang Logan kali ini membuat keadaannya sedikit lebih lega di sisi kirinya. Divine percobaan kedua masuk ke arah rumah. Kali ini lemparan bom jarak jauhnya menuju ke arah Logan ternyata enggak.
tipis. Tapi di lain sisi dari Divine dapetin tapping dan juga spray ke arah lawannya. Di lain sisi STE juga kali ini kehilangan satu player mereka, Yuyang, dipulangkan oleh Sarah. RC yang dari tadi diam dan bersabar sekarang sudah keluar dari pertahanan mereka. Ini mirip sama Bonafide cara mainnya. Ya, cara mainnya bener-bener bermain objektif dan fight-nya diambil di momen-momen terakhir. Mungkin sama kayak Boom juga lah. Iya. Mungkin sama kayak Boom kalau kita lihat dari tim Indonesianya. Kali ini 3 tim tersisa, 6 elimination dikumpulkan oleh TJB. Ada Lon yang sudah mulai memantau dari arah jendela melihat ke arah Divin yang ada di bagian dalam dari sebuah compound. Tinggal memainkan pintunya aja. Pintu kebuka, gua yakin angle-nya bakal fokus dikontrol untuk mendapatkan Divine. Betul, tapi kita bakal lihat juga dari seorang Divine sudah menjaga sisi ke arah tim TJB, tidak dibiarkan bergerak dengan bebas, bahkan sudah menggunakan asap sebagai covernya dia. Betul. RC kayaknya mengincar ke arah TJB dan juga dari tim Infinity, pengen ditumbangin dulu yang terdekat. Ya harusnya itu yang bakal mereka lakukan. Dan ini berbagi compound antara TJB dan juga Infinity. 2 orang di bagian bawah dari Infinity, sementara seorang Lon ada di bagian atasnya. Wah, Sarah dan terlalu terbuka. diamankan oleh seorang Sir. 1 ter-takedown dan Logan masih menjaga di bagian jendelanya. Namun TJB bergerak sebagai unit. Kali ini 2 orang di bagian broken wall-nya. Logan di bagian dalam ada jump shoot. 2 kali jump shoot masih belum bisa mendapatkan seorang Logan, tapi push bakal segera dibangun. 3 orang tabrak dan Logan dipulangkan ke arah lobby. Tapi RC sudah melakukan revive juga terhadap seorang Sarah. Ini bakal jadi 4-on-4 situation. Lagi-lagi late game yang begitu seru kembali tampilkan di PMGC. Ini yang gue suka banget, high level play 4 lawan 4. Oke, tapi butuh menyelamatkan seorang Sarah dan ada penyeberangan juga. Tadi ada sedikit bunny hop yang dilakukan oleh pemain-pemain dari TJB, sedikit memberikan distraction dan Lon di bagian atap kembali diamankan. Duelo mengontrol arah lantai 2-nya dengan begitu bagus. Namun kali ini ada sedikit pergerakan yang semakin nge-push dan lihat Sir melemparkan granat ke bagian atas, meletup dan stone granat ternyata yang dilemparkan ke arah Duelo. Tapi dari Sarah sudah mengambil sisi kiri dari tembok ya. Dia kayak tahu Manhan ngumpet di mana karena tadi sempat ngukang bom juga. Yep. Manhan tadi cukup beruntung, damage dari bomnya hanya mengikis setengah nyawanya, tidak sampai tumbang. Kalau sampai tumbang, pertahanan dari tim TJB itu buyar. Tapi saran dari tim RC, dengan mereka sudah melakukan revive 4 lawan 3, mereka punya 1 pemain yang dapat digunakan sebagai bait. Ini harusnya ada granat sih. Kalau misalkan ada granat, ini enak banget buat nge-push ke arah tim TJB-nya. Tapi ternyata mereka bakal membangun sebuah komitmen untuk tabrak bagian depan dan berhasil mendapatkan 1 lagi. RC unggul dari jumlah pemain, kali ini menyisakan 1 pemain dari bagian luar. Ingin mendapatkan 1 orang lagi, tapi ternyata mereka sedikit menurunkan temponya. Dan ternyata malah RC di take down 2 pemain